Setiap penonton dalam cerita mata ketiga hari ini adalah hakim. Mari kita tata kembali kasus yang belum terpecahkan 13 tahun yang lalu. Alien wanita bermata 3 di bulan. Waktu kita tarik ke tahun 2007. 13 tahun yang lalu, sekitar 10 April 2007, sebuah akun bernama Retai@AFB lebih dulu memposting video alien wanita bermata 3 di channel YouTube. Video yang diunggahnya saat itu seketika membuat heboh di dunia maya. Sejauh ini, saluran bernama Retai@AFB di YouTube ini mungkin masih dapat diakses, tetapi video asli saat itu diupload ketika itu telah dihapus, termasuk URL cadangan dari video asli yang disebutkan di salurannya. 3 video asli ketika itu disebarkan ke setiap sudut internet. Sekitar 3 penggalan video yang menghebohkan ketika itu masing-masing adalah tentang astronot Apollo 20 yang sedang menangani sesosok alien wanita bermata 3. Pesawat ruang angkasa Apollo 20 yang merekam bangkai pesawat alien sepanjang 4.000 meter dan lebar 500 meter dari ketinggian dan rekaman astronot pada situs kota bulan dari kejauhan. Selain itu juga masih ada 3 penggalan video, yakni gambaran modul bulan Apollo 20, gambar Apollo 20 diluncurkan ke luar angkasa, dan gambar astronot Apollo 20 berjalan di bulan. Waktu pendaftaran akun bernama Retai@AFB adalah 1 April 2007. Akunnya mungkin dapat diartikan sebagai pensiunan pangkalan Angkatan Udara AS. Dalam representasi berikut ini, mata ketiga akan menggunakan AFB sebagai pengganti Retai@AFB. Ada yang menganggap bahwa sejak tanggal 1 April itu menyiratkan bahwasannya semua itu tak lebih dari lelucon April Move atau April Fool's Day, suatu perayaan yang diperingati setiap 1 April. Seseorang dianggap boleh berbohong atau memberi lelucon kepada orang lain tanpa dianggap bersalah. Dalam topik hari ini, mungkin teman-teman akan menontonnya beberapa kali karena keunikan dari kasus yang belum terpecahkan ini terletak pada apakah Anda memastikan itu adalah lelucon atau hoax atau fakta. Namun Anda akan membalikan kesimpulan semula ketika menyaksikan dan mengkajinya lagi. Sebelum mengupas kisah AFB ini, mari kita bahas dahulu kisah dari versi resmi program pendaratan bulan Apollo. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1960, persaingan antara elang AS dan beruang merah Uni Soviet ketika itu sedang sengit-sengitnya. Saat itu beruang merah Uni Soviet memimpin dalam bidang kedirgantaraan dan rudal. Dan pada saat itu juga, para calon presiden AS menangkap sentimen masyarakat dan mengumbar janji-janji selama kampanye bahwa jika terpilih sebagai presiden Amerika Serikat, dia akan membuat Amerika Serikat melampaui Uni Soviet selama masa jabatannya. Benar saja, kandidat tersebut berhasil terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-35. Dia adalah John F. Kennedy, dan rencananya untuk melampaui Uni Soviet adalah program Apollo. 7 tahun kemudian, saat semuanya sudah siap pada tahun 1967, namun Apollo 1 tidak berjalan sukses. 3 astronot pun menjadi korban penjelajahan ruang angkasa. 1 tahun kemudian, program Apollo pada tahun 1968 langsung melonjak ke level 7. Apollo 7 menyelesaikan penerbangan berawak mengelilingi bumi. Pada tahun yang sama, Apollo 8, 9, dan 10 menyelesaikan penerbangan berawak di bulan, docking antara pesawat antariksa berawak dan wahana serta misi penjelajahan luar angkasa. Pada tahun 1969, Apollo 11 disiarkan langsung ke seluruh dunia. Armstrong mendarat di bulan dan mengucapkan kalimat, "Langkah kecil saya adalah langkah besar bagi umat manusia." Ini adalah pendaratan di bulan yang paling kita kenal. Sejak itu, Apollo 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 juga akan melakukan misi ke bulan. Kecuali Apollo 13 yang gagal mendarat di bulan, pendaratan Apollo 11 dan 17 berjalan sukses. Selanjutnya misi Apollo 18, 19, dan 20 dibatalkan. Roket dan perangkat keras dari ketiga pesawat ruang angkasa ini pada dasarnya sudah rampung ketika itu, tetapi tidak diluncurkan.
Pernyataan resmi ketika itu adalah bahwa antara tahun 1969 hingga 1972, Apollo 11, 12, 14, 15, 16, dan 17 telah 6 kali mendaratkan perjalanan manusia ke bulan, rata-rata sekali dalam 8 bulan. Program Apollo 18, 19, dan 20 berikutnya dibatalkan. Oleh karena itu, pendaratan Apollo 17 di bulan pada tahun 1972 meredup. 48 tahun telah berlalu, namun hingga saat ini manusia tidak pernah lagi mendarat di bulan. Mengapa misi pendaratan Apollo 18, 19, dan 20 ketika itu dibatalkan? Mengapa sekarang tidak pernah lagi ke bulan? Penjelasan resmi pejabat setempat adalah tidak ada dana. Sekarang selain tidak ada dana juga tidak ada teknologi lagi. Sebelum 2007, kita-kita yang naif ini hanya bisa percaya tanpa syarat berita resmi, jadi ceritanya pun berakhir sampai di sini. Pada tahun 2007, namun setelah video AFB muncul pada tahun 2007, kita pun mendengar versi cerita yang sama sekali berbeda dari berita resmi pejabat. AFB mengklaim bahwa dia adalah salah satu dari 3 astronot yang melakukan misi Apollo 20 bernama William Rutledge. Semua video yang dia unggah berasal dari kamera di pesawat ruang angkasa Apollo 20. Apollo 20 adalah misi rahasia ke bulan Amerika Serikat bersama Uni Soviet yang berlangsung pada Agustus 1976 ketika itu. 3 astronot yang melakukan misi itu masing-masing adalah dirinya sendiri, William Rutledge, astronot Amerika Leonard Snyder, dan kosmonot terkenal Soviet Alexei Leonov. Dalam cerita ini, Apollo 18 dan 19 menemukan banyak rahasia dan reruntuhan yang mencurigakan di bulan saat eksplorasi. Selain itu, Apollo 18 dan 19 juga mengunci lokasi mencurigakan yang ditemukan sejak awal periode Apollo 15. Di sana ada situs pesawat luar angkasa alien sepanjang 4.000 meter, setinggi 500 meter. Foto ini mungkin masih dapat diakses sampai sekarang. Tapi setelah ditelusuri, kami menemukan versi yang dirilis NASA berbeda dari versi asli yang disimpan di database USRA, Asosiasi Penelitian Luar Angkasa Universitas AS. Lokasi lain di foto NASA tampak sangat jelas, tetapi pesawat ruang angkasa adalah satu-satunya lokasi di mana jelas ada kekaburan yang tidak wajar, dan garis besar pesawat ruang angkasa dalam versi aslinya juga sangat jelas. Selanjutnya, Apollo 20 mendarat di bulan. Para astronot melakukan misinya di bulan selama 3 hari dan menyelidiki secara menyeluruh pesawat ruang angkasa alien itu. Banyak hal yang mencengangkan ditemukan di pesawat ruang angkasa, bahkan menemukan alien wanita bermata 3 dan membawanya kembali ke bumi. AFB yang menceritakan kisah yang begitu mengejutkan melalui videonya itu jelas akan membuat banyak orang mulai menelusuri keaslian ceritanya. Tak butuh waktu lama, pada 23 Mei 2007, seorang penggemar Italia bernama Luca Scantamburlo menghubungi AFB dan mewawancarainya. Transkrip wawancara tersebut masih beredar di internet, umumnya dikenal sebagai Rutledge Files. Tetapi Luca mengatakan bahwa dia belum pernah bertemu AFB dan wawancara dilakukan secara online. Dalam wawancara ini, Luca menjelaskan tujuan wawancara secara lugas, yaitu membantu netizen memverifikasi apakah identitas AFB itu benar melalui berbagai macam pertanyaan rumit. Pertama, AFB memperkenalkan identitasnya, bahwa dia seorang pria tua berusia 76 tahun, lahir di Belgia dan berkeluarga negaraan Amerika. Sekarang tinggal di Rwanda. Dia pernah menjadi karyawan USAF, Angkatan Udara Amerika Serikat, yang secara khusus meneliti teknologi kedirgantaraan Uni Soviet, sekarang Rusia, tetapi dia bukan karyawan NASA. Hampir semua astronot NASA lulus dari Akademi Militer West Point, Amerika. Dia bisa menjadi bagian dari astronot Apollo 20 karena dia adalah salah satu dari sedikit astronot yang tidak percaya pada Tuhan. Sekitar 1976, ketidakpercayaan kepada Tuhan telah menjadi kriteria pemilihan astronot oleh NASA. Kriteria ini baru berakhir sampai pada tahun 1990, dan kebetulan saat itu dia juga ke Rwanda pada tahun 1990
karena mengikuti seorang wanita. Sejak itu, dia hampir berhenti menggunakan bahasa Inggris, jadi akan ada banyak kesalahan tata bahasa dalam file yang dia tinggalkan di internet. Kedua, mengenai sumber video tersebut, AFB mengatakan bahwa 15 tahun yang lalu, seorang temannya diminta untuk menghancurkan sebuah kotak data dengan menggunakan api plasma untuk menghancurkannya. Tapi kemudian karena rasa penasarannya, temannya memberinya informasi-informasi itu kepadanya. Dia tahu apa isi yang terkandung dalam materi ini, jadi dia menyimpan informasi itu. Kemudian AFB menambahkan banyak detail tentang misinya ketika ditanya oleh Luka. Namun detail ini tidak ada dalam video. Dia mengatakan bahwa selain pesawat ruang angkasa berbentuk cerutu besar, mereka juga memasuki pesawat ruang angkasa segitiga kecil di bulan. Pesawat ruang angkasa model cerutu ini adalah induk dari pesawat ruang angkasa segitiga kecil. Setelah memasuki pesawat ruang angkasa, mereka menemukan sehamparan besar sisa-sisa tanaman kuno di mesin pesawat ruang angkasa. Selain itu juga banyak batu segitiga berbentuk piramida dan air mata berwarna kuning mengalir dari batuan. Air mata ini kemudian terbukti memiliki efek obat yang unik. Mereka juga menemukan beberapa tanaman yang bergantung pada fotosintesis untuk bertahan hidup dan struktur jaringan tabung kaca di dalam seisi pesawat ruang angkasa. Dalam tabung kaca itu, tampak seperti ada makhluk kecil berukuran sekitar 10 cm. Yang paling penting adalah mereka juga menemukan 2 mayat alien. Salah satu yang terawat baik dan utuh adalah alien wanita bermata 3, sementara mayat alien laki-laki lainnya telah rusak. Mereka hanya membawa kepala alien laki-laki itu ke modul bulan. Kulit alien laki-laki berwarna biru abu-abu dan alien wanita bermata 3 tingginya sekitar 1,6 meter dan memiliki 6 jari tangan. Dari sini mereka menyimpulkan peradaban asing ini didasarkan pada sistem duodesimal. Ketika alien wanita bermata 3 itu ditemukan, jari-jari tangan dan matanya dipasangi suatu perangkat dan dia tampaknya adalah satu-satunya pilot di dalam pesawat ruang angkasa. Alien wanita bermata 3 ini tidak mengenakan pakaian, kulitnya dilindungi oleh lapisan tipis transparan. Saat AFB membongkar perangkat terbang alien wanita bermata 3 itu, mulut, hidung, mata, dan beberapa bagian anggota tubuhnya tampak mengalirkan darah beku atau suatu cairan biologis beku. AFB merasa alien wanita bermata 3 itu belum mati, dan setelah AFB memasang peralatan medis dari modul bulan ke alien wanita bermata 3, para dokter di bumi juga menyimpulkan alien wanita bermata 3 ini belum mati melalui pengukuran atau akuisisi data yang diterima. Alien itu sekarang masih di bumi. Sampai di sini, cerita AFB tiba-tiba terputus, kemudian mengatakan bahwa itu adalah cerita lain lagi. Biar saya selesaikan dulu ceritanya, AFB. Kokpit alien wanita bermata 3 itu tampaknya tidak ditemukan panel kontrol untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa, tetapi menemukan banyak objek heksagonal di mana-mana. Benda-benda ini dipenuhi dengan simbol-simbol seperti kaligrafi. Kemudian AFB mengatakan bahwa kota di bulan disebut stasiun nomor 1 dalam misi mereka. Tetapi stasiun nomor 1 tampak seperti sampah luar angkasa yang nyata, penuh dengan sampah dan komponen emas di mana-mana. Komponen-komponen ini juga dipenuhi simbol yang sama dengan kaligrafi. Selama penyelidikan, mereka juga menyimpulkan dari kepadatan kawah di pesawat ruang angkasa bahwa pesawat ruang angkasa tersebut telah berada di bulan setidaknya selama 1,5 miliar tahun. Namun setelah kembali ke bumi, para ahli juga tidak tahu dari mana untuk menentukan usia pesawat ruang angkasa dan penelitian yang lebih rinci. Setelah wawancara, Luka menambahkan dalam dokumen bahwa dia telah berkonsultasi dengan beberapa temannya pakar video atau film, dan mereka menyimpulkan bahwa video itu diambil dengan perangkat dari tahun 70-an. Modul bulan, permukaan bulan, pesawat luar angkasa alien dan alien wanita bermata 3 dalam video tidak tampak seperti alat peraga biasa. Luka juga mengatakan bahwa dalam wawancaranya dengan AFB, dia juga menanyakan banyak detail tentang peralatan film, sejarah misi dan sebagainya, dan AFB bisa menjawabnya dengan wajar. Kedua,
Dia meminta seorang teman untuk menganalisis panel modul bulan dalam video dan menemukan bahwa panel itu juga wajar. Terakhir, Luca menyimpulkan bahwa video itu sendiri asli. Jika ingin memalsukan video ini, mungkin hanya tim master yang bisa memalsukannya. Namun tim ini juga harus tahu banyak detail tentang perangkat elektrik, pesawat ruang angkasa Apollo dan teknologi kedirgantaraan Rusia di tahun 70-an. Selain itu, mereka juga perlu teknik pembuatan patung lilin beresolusi tinggi untuk dapat menghasilkan alat peraga alien wanita bermata 3 yang tampak hidup. AFB pernah berjanji pada Luca dalam wawancaranya bahwa ia akan merilis lebih banyak video sebelum September 2007. Dia juga berjanji pada Luca akan memberikan salinan identitas resminya di kemudian hari, tetapi semua ini tampaknya telah hilang sepenuhnya sejak wawancara berakhir. AFB tidak pernah muncul lagi di internet sejak saat itu. Mengenai video alien wanita bermata 3, pejabat AS dan Soviet tampaknya tidak membantah dengan rumor untuk menyangkalnya seperti video alien dalam insiden UFO Roswell. Insiden Roswell adalah video alien lain yang beredar di internet. Video legenda ini tersebar luas di akhir tahun 80-an. Pada tahun 94, pejabat AS merilis laporan investigasi kasus untuk menghilangkan desas-desus tentang insiden Roswell. Coba kita bandingkan sikap resmi pemerintah AS terhadap alien wanita bermata 3 dan insiden Roswell itu semuanya tampak ganjil. Terakhir adalah beberapa diskusi penggemar yang dipicu oleh sejumlah keraguan dalam video. 1. Model miniatur. Ada yang mengatakan bahwa selama pemotretan pesawat luar angkasa alien oleh Apollo 20, tidak tampak adanya gambar panorama secara keseluruhan, lebih mirip seperti kru kamera memotret model miniatur. AFB pernah mengklaim bahwa video lengkapnya memiliki lebih dari 20 jam, tetapi video asli yang diunggah ke internet hanya sekitar 20 menit. Rumor ini tampaknya memang memungkinkan. Misalnya mereka menyediakan materi video berbahasa Mandarin yang hanya beredar di internet Tiongkok. Isi dalam video ini memuat panorama pesawat luar angkasa alien secara keseluruhan. 2. Materi palsu. Ada yang menyebutkan bahwa gambar kota bulan dalam video asli jelas diambil di atas kanvas, bukan ruang 3 dimensi yang nyata. Selain itu juga ada yang menemukan materi asli kota bulan. Ternyata ini adalah fiksi ilmiah karya tahun 78, tetapi AFB juga pernah mengatakan dalam wawancaranya mengapa dia berjanji bahwa Luca akan merilis semua video sebelum September 2007. Itu karena dia tahu bahwa pejabat resmi berkaitan akan menggunakan lebih banyak video palsu untuk mengacaukan video aslinya. Senjata untuk memenangkan perang atas perilaku atau pernyataan pejabat resmi adalah waktu, karena birokrasi akan memperlambat respon resmi. AFB memperkirakan aksi pejabat resmi diluncurkan pada September 2007. Video kota bulan ini sebenarnya tidak ada dalam video asli yang dirilis oleh AFB. Sekarang semua data asli sudah tidak ada lagi, sehingga mustahil dapat membedakan mana data AFB yang asli dan mana yang ditambahkan sesudahnya. 3. Tidak memakai sarung tangan. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak memakai sarung tangan ketika melepas perangkat di bagian wajah alien wanita bermata 3 di modul bulan. Ini sangat aneh dan merupakan tindakan bunuh diri, membongkar kedok sendiri. Namun ada yang mengatakan bahwa luar angkasa adalah lingkungan yang steril, kecuali dapat diantisipasi sebelumnya untuk pergi ke bulan menyelidiki alien. Jika tidak, maka modul bulan tidak akan dilengkapi dengan sarung tangan medis. Sebaliknya dari sudut pandang ini, justru membuktikan akan kewajaran videonya. Kolaborasi AS Uni Soviet. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet mendarat bersama di bulan pada tahun 76. Mengingat situasi dunia saat itu, ini sama sekali tidak mungkin. Namun ada yang menyatakan bahwa jika palsu, lalu mengapa oknum pemalsu itu harus menunjukkan latar belakang bendera Amerika Serikat dan Uni Soviet? Dengan adanya latar belakang bendera ini, hanya akan membuat orang dalam, orang yang mengetahui, lebih jelas membuat penipuan itu lebih mudah terbongkar.
Terlebih lagi lambang Apollo 20 yang ditampilkan dalam video juga sangat mirip modelnya dengan lambang Apollo sebelumnya. Penampakan atau penulisan khusus pada panel kontrol pendaratan bulan juga telah dikonfirmasi masuk akal. Asal tahu saja, biaya pemalsuan dalam rincian ini sangatlah tinggi. Jika ini adalah pemalsuan, tentu saja harus mengabaikan atau meniadakan ikon atau lambang Apollo 20 dan ikon panel modul bulan. Berbagai legenda. Terakhir, perlu dijelaskan bahwa terkait rumor program Apollo di atas dapat ditemukan petunjuk yang ganjil dalam materi resminya seperti bola cahaya putih, berkas cahaya biru dan semacamnya dalam informasi resmi dari program Apollo 11. Kemudian telusuri seluruh program Apollo untuk mencari tahu apakah kisah penemuan alien wanita bermata 3 di Apollo 20 itu lelucon atau fakta. Mungkin kalian akan menemukan kesimpulan yang berbeda setiap kali melihatnya di sini. Mungkin ada baiknya NASA segera membantah rumor tersebut. Jika tidak, akan terasa seakan ada alien wanita bermata 3 yang menatapku dari belakang. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.